Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pengantar teori-teori sosial, mata kuliah teori-teori sosial dari kelas B angkatan 2019. Selanjutnya, anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Danurul Istiqomah dengan NIM 190210204006. Saya sendiri Taskia Aulia Kidapasa dengan NIM 190210204044. Yang ketiga ada Salsa Bella Safitri dengan NIM 190210204096. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, suka atau tidak suka, semua yang dilakukan hampir memiliki kaitan dengan orang lain. Di sini, dua pendekatan non-sosial mengenai perilaku yang paling bertahan lama adalah eksplanasi naturalistik dan individualistik. Teori ini memusatkan perhatian pada kualitas alamiah yang terkandung pada individu manusia. Slide selanjutnya. Di sini terdapat teori naturalistik dan individualistik. Eksplanasi naturalistik mengenai aktivitas manusia cukup banyak diketahui. Misalnya, dalam masyarakat, kita hidup anggapannya bahwa alamiah bagi laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta, menikah, dan mempunyai anak-anak. Kemudian, untuk teori individualistik, teori ini sangat sering digunakan. Sebagai contoh, berhasil tidaknya pendidikan seringkali diasumsikan semata-mata cerminan dari kecerdasan. Anak yang cerdas akan sukses, yang tidak cerdas gagal. Nah, eksplanasi ini menarik bagi banyak orang dan khususnya terbukti tahan terhadap kritik sosiologi. Namun, pengkajian yang lebih cermat menunjukkan bahwa eksplanasi ini kurang tepat. Slide selanjutnya. Di sini ada 3 jenis teori penting, yaitu teori struktural konsensus, teori struktural konflik, dan teori tindakan. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas teori struktural konsensus. Teori konsensus berpendapat bahwa aturan-aturan kebudayaan suatu masyarakat atau struktur menentukan perilaku anggotanya. Ini menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Mereka melakukan hal itu dengan cara yang mirip dengan konstruksi fisik bangunan yang menstrukturkan tindakan-tindakan orang yang berada di dalamnya. Nah, contohnya yakni perilaku siswa di sekolah. Ketika berada dalam lingkungan sekolah, mereka memiliki pola-pola perilaku yang relatif teratur. Mereka berjalan di sepanjang koridor, naik dan turun tangga, keluar dan masuk kelas melalui pintu-pintu tertentu, dan sebagainya. Mereka tidak keluar atau masuk kelas melalui jendela, memanjat tembok, dan sebagainya. Gerakan fisik ini mereka dibatasi oleh bangunan sekolah, karena hal ini mengaruhi semua siswa sama. Perilaku mereka di dalam sekolah akan sama dan akan menunjukkan pola yang cukup jelas. Dalam teori konsensus, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sosial. Individu akan berperilaku sama dalam latar sosial yang sama, meskipun struktur-struktur sosial ini tidak nampak dalam hal struktur fisiknya. Orang-orang yang disosialisasikan ke dalam aturan-aturan ini menemukan hal ini menentukan. Para teoritisi konsensus menjelaskan perbedaan dalam perilaku dan sikap dalam konteks keberadaan pengaruh kebudayaan alternatif. Karakteristik dari latar sosial. Nah, contoh yang baik dalam hal ini adalah pendekatan teori ini terhadap ketidaksetaraan pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taskia. Baik, selanjutnya ada teori struktural konflik.
Dalam teori struktural konflik ini dapat diketahui bahwa masyarakat terdiri atas individu yang memiliki banyak kebutuhan dengan keinginan yang tidak terbatas. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Kemampuan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhannya juga berbeda. Jelas individu pasti memiliki kemauan yang berbeda sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Dapat diketahui juga bahwa dalam teori konflik ini membuat adanya struktur ketidaksetaraan masyarakat. Berbagai bentuk ketidaksetaraan itu yaitu diantaranya muda dan tua yang tidak setara, pekerjaan yang tidak setara, kebutuhan yang berbeda juga yang tidak setara, serta laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Karena ketidaksetaraan ini, sebagian orang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam menjalani hidupnya yang menjadi salah satu hak istimewa bagi sebagian orang itu. Maka dari itu, beberapa konflik yang terjadi akibat dari ketidaksetaraan keuntungan masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang beruntung, jelas tidak akan diam saja untuk mencapai kesetaraan yang sama. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ketidaksetaraan tersebut tidak dapat dihindari. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk memelihara ketidaksetaraan tersebut. Selain dengan menerima keadaan yang ada, yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang tidak beruntung agar tidak memandang dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Cara yang lain yaitu dengan meyakinkan masyarakat bahwa kondisi yang telah dimiliki cukup adil untuk dijalankan. Teori konflik ini juga didukung oleh pernyataan dari Weber yang mengemukakan bahwa konflik diistilahkan sebagai sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Sebagai contoh, keesahan ketidaksetaraan gender merupakan salah satu gagasan untuk menjalankan suatu kekuasaan. Contohnya saja dalam hal pekerjaan. Beberapa perempuan memiliki pekerjaan sebagai anggota parlemen, pimpinan universitas, bahkan seorang hakim, serta banyak juga perempuan yang memimpin sebuah bisnis. Namun, hal tersebut tidak bisa menutup kemungkinan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender baik dalam pekerjaan dan ekonomi. Fakta mengatakan bahwa laki-laki mendominasi dengan memiliki kemampuan tertinggi yang dimana mereka menerima keuntungan yang lebih baik daripada perempuan meskipun memiliki pekerjaan yang sama dengan perempuan. Terlihat jelas hal tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Kepentingan laki-laki dapat menyebabkan perempuan tidak bisa bersaing dalam memperebutkan pekerjaan yang memiliki keuntungan tinggi. Maka dari itu, sebagian besar perempuan hanya tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. Padahal perempuan pasti memiliki hal yang berbeda yang ingin mereka lakukan, namun hal tersebut akan memunculkan konflik dengan pihak laki-laki. Adanya teori struktural konflik berlandasan atas struktur sosial kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan ketidaksetaraan. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang memunculkan konflik satu sama lain karena ketidaksetaraan tersebut yang didominasi oleh kelompok yang beruntung terhadap kelompok yang tidak beruntung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabella. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tindakan. Pada teori ini lebih memusatkan kepada kepentingan suatu kebutuhan, yakni bagaimana cara seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain, dengan individual melalui suatu kondisi dalam hubungan sosialnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa teori ini berpusat dalam memperhatikan kehidupan sosial dalam tingkatan mikro dan bukan melalui tingkatan makro, yaitu suatu cara dengan menyeluruh pada perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh suatu struktur di dalam masyarakat. Masyarakat pada teori tindakan ini merupakan suatu hasil akhir yang diperoleh dari interaksinya seseorang. Oleh karena itu, dengan memahami cara atau proses menciptakan keteraturan sosial, bisa dengan melalui pelaksanaan pengkajian tentang bagaimana cara seseorang individu tersebut dalam melaksanakan interaksinya. Ada beberapa contoh tindakan manusia yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam keadaan kurang sadar, bahkan terkadang melakukan sesuatu hal tanpa adanya suatu tujuan. Hal ini dikarenakan manusia selalu melakukan beberapa hal dengan begitu saja. Contohnya ketika memejamkan kedua bola mata, ketika bersin, bersendawa, menguap, atau melakukan hal-hal yang lainnya secara tidak sengaja.
Bahkan setiap manusia tidak pernah memilih untuk memiliki rasa takut, sedih, senang, ataupun bahagia. Sebaliknya, hewan berbeda dengan manusia. Sejauh yang kita kenal, hewan memiliki kemampuan dalam merespon secara refleks atau secara otomatis pada stimuli eksternalnya, atau kemampuan ini bisa dikatakan dengan sebagai instingtif. Namun terkadang hewan melakukan beberapa tindakan sesuai dengan otak mereka dalam melakukan suatu tujuan tertentu. Para hewan sering memilih untuk tidur, makan, atau bergaul dengan hewan yang lainnya dengan secara agresif, atau sekedar buang air kecil di lantai atau di karpet rumah. Pendapat teori tentang ahli zoologi mengatakan bahwa perilaku hewan-hewan tersebut memang biasa terjadi. Dengan begitu saja, ini bisa dikatakan dengan involuntary. Serta para hewan-hewan ini umumnya tidak memiliki kebiasaan dalam mengambil keputusan dengan sukarela, atau hal ini bisa dikatakan juga sebagai voluntary. Hal ini sangat berkebalikan dengan manusia, bahwa hampir setiap manusia memiliki tindakan sebagai individu yang sifatnya saling sukarela atau voluntary. Tindakan manusia yang seperti ini merupakan hasil dari proses pemikiran yang dibuat oleh otak setiap individunya. Jadi, hampir keseluruhan tindakan manusia adalah suatu proses pemilihan yang dipilih melalui cara-cara yang tertentu, dengan berorientasi kepada tujuan-tujuan. Manusia memiliki banyak pilihan karena manusia berhak menentukan serta mampu dalam mengarahkan tujuannya, serta bisa mengambil beberapa tindakan dalam mencapai suatu hal tertentu. Sehingga hampir keseluruhan tindakan yang diambil, setiap manusia merupakan beberapa tindakan yang dilakukan secara kesengajaan, yaitu dengan mewujudkan beberapa tindakan tersebut dalam upaya mencapai suatu tujuan yang hendak disampaikan. Kemudian pada teori tindakan ini akan lebih ditekankan pada bagaimana seseorang dalam proses memutuskan sesuatu yang hendak dilakukan melalui interpretasi setiap individu terhadap dunia di sekelilingnya. Setiap individu yang memilih teori tindakan ini akan digunakan dalam melaksanakan suatu kepentingannya. Maka berarti mereka akan memilih sesuai dengan beberapa situasi tertentu yang masih saling berhubungan. Sehingga bisa dikatakan bahwa teori tindakan ini merupakan berkebalikan dari adanya pandangan mengenai strukturalis. Dan bisa dikatakan realitas sosial ini tidak bersifat secara fakta, objektif, ataupun secara tegas. Realitas akan terbentuk pada pemikiran seseorang yang memiliki keterlibatan di dalam situasi sosial tersebut dengan melakukannya suatu interaksi. Hal ini merupakan hal yang nyata, serta tindakan yang mereka ambil dan pikirkan juga sesuai dengan secara kenyataan. Jadi realitas bisa dipastikan merupakan suatu bentuk kreasi dengan proses negosiasi dari beberapa individu dengan keterlibatan mereka pada proses interaksi dengan individu yang lainnya. Sekian, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Berikut kesimpulan hasil presentasi kami, yaitu pengantar teori-teori sosial merupakan proses perkembangan sosial yang dimana memiliki peranan yang begitu penting dalam meneropong suatu fenomena sosial. Keseluruhan dari teori-teori sosial tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam menekankan setiap keyakinan seseorang manusia dan berupa berbagai tindakan manusia dalam memahami suatu ilmu sosial. Berikut beberapa referensi materi yang kami ambil dari beberapa jurnal dan buku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya pada pertemuan tatap muka Zoom di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.